Selamat hari Minggu adik-adik. Waktunya kita beribadah ya. Siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Yeay! You know that I love you. You know that I want to know you so much more. More than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more. More than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Gimana nih kabarnya? Baik kan pastinya di rumah? Amin, pasti dong Bang, harus Pasti. baik. Nah, kita mau ngapain ini Bang? Kita mau beribadah pagi hari ini. Yes, bener banget, kita mau beribadah. Jadi untuk adik-adik semua harus siap bangun pagi mandi terus kita mulai ibadahnya. Ya betul sekali. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Inang Pendeta. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan mendengarkan hukum Tuhan, yakni dari 1 Korintus 1 ayat 30. Demikian hukum Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikian hukum Tuhan, mari sama-sama kita mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, biar kita semangat untuk memuji nama Tuhan, kita nyanyi di Bang. Ya lagu apa ya Kak kira-kira? Kita nyanyi Bapak Abraham Abraham mempunyai. mempunyai. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyi. Yuk. Yuk kita bernyanyi Bapak Abraham ya. Harus semangat nyanyinya. Ayo Kak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku
Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam satu minggu ini pasti ada banyak kesalahan yang kita lakukan. Ada banyak dosa yang kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Kita mendukakan hati orang lain, terlebih mendukakan hati Tuhan. Mari sekarang dengan merendahkan hati kita memohon ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi nats epistel bagi kita pada hari Minggu ini, yang akan dibacakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Ayo, sudah dibuka Alkitabnya ya. Nanti akan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik, kali ini kita akan membaca epistel pada hari ini ya, yang tertulis di Amsal 1 ayat 29 sampai 33. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala reguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang terbebal akan dibinasakan oleh kelayannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kehayatan malapetaka. Nah adik-adik gimana, masih semangat kan sampai saat ini? Oh wajib harus semangat. Harus semangat dong Bang ya. Betul. Nah kita kakak ini punya lagu baru nih Bang. Apa nih kira-kira Kak? Lagu barunya Stop, Ku Mau Katakan. Yuk sama-sama nyanyi. Gaskan. Ayo dari semuanya siap-siap berdiri untuk menggoyangkan pinggulnya, badannya semua digoyang untuk memuji nama Tuhan. Oke Bang. Kita siapkan hati kita ya adik-adik semuanya. Siap. Siapkan juga suaranya, jangan lupa. Yo, stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Kita nyanyiin sekali lagi ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Suci dalam hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku.
Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman. Nah, pengumuman hari ini apa Bang? Nah, Untuk minggu ini. untuk minggu ini ya, yang Iya. pertama itu kita harus tetap adik-adik semua gereja di rumah ya. Ya, Ibadah wajib. online di rumah, jangan kemana-mana. Karena ya ginilah zamannya pandemik ya, jadi kita harus berhati-hati. Nah, untuk yang kedua nih Bang, pengumumannya Ya, Pak. yaitu celengan tetap berjalan ya. Jadi adik-adik tetap ibadah di rumah aja dan persembahannya ditaruh di celengan. Betul sekali. Dan untuk yang ketiga yaitu untuk yang ulang tahun di minggu ini. Yeay. Selamat ulang tahun, semoga apa Bang? Semoga panjang umur, sehat selalu, disertai Tuhan. Amin, amin Bang, Banyak-banyak amin. rezekinya. Nah untuk berikutnya ini kita akan Nyanyi. bernyanyi untuk sebelum mendengarkan khotbah dari Inang Pendeta. Apa Oke. Bang lagunya? Lagunya Bapakku datang padamu. Yuk. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Siap nggak mendengarkan firman Tuhan? Wah, siap ya. Kalau begitu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi anak-anak sekolah minggu HKBP Sidoarjo boleh beribadah pada hari ini. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan yang tertulis di kitab Keluaran pasal yang kedua, kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sudah siap membaca firman Tuhan? Bagus. Sekarang Inang akan baca dan anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti dari tempatnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah putri itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenal ya yang namanya Yusuf ya. Siapa sih Yusuf? Yusuf itu anak Yakub. Yusuf itu dulu dijual oleh saudara-saudaranya kepada para pedagang dari Mesir. Tetapi Tuhan memberkati Yusuf. Walaupun dia dijual oleh saudara-saudaranya, tapi Tuhan memberkati Yusuf. Dan akhirnya apa? Yusuf menjadi orang terkenal. Dia menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Firaun sayang banget sama Yusuf. Tapi itu tidak selamanya terjadi. Setelah Yusuf meninggal dan Firaun yang mengasihi, yang mengenal Yusuf juga meninggal, dan jumlah orang Israel itu semakin bertambah banyak, akhirnya orang Mesir ketakutan. Ya, mereka ketakutan, wah jangan-jangan nanti orang Israel ini yang akan memperbudak kita. Akhirnya dikeluarkanlah perintah, semua anak-anak laki-laki di bawah umur 2 tahun harus dibunuh. Wah, ngeri ya, ngeri banget itu. Tapi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia berencana tapi Tuhan yang menentukan. Orang Mesir, Firaun bisa memutuskan anak-anak yang berumur 2 tahun harus dibunuh. Tetapi Musa diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong Musa.
Dan Tuhan memakai putri Firaun sehingga Musa tidak dibunuh. Bahkan apa? Musa diangkat menjadi anak putri Firaun. Wah, anak-anak sekolah minggu, ingat ya, kalau Tuhan sudah berkehendak, apapun tidak ada dapat menggagalkannya. Oleh karena itu selalu percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolongmu. Dan ingat, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, mungkin saat ini engkau tidak punya masalah. Oh iya ya, masih anak kecil, tidak punya masalah. Paling juga ada teman ngambil barang mainannya ya, atau kakaknya yang usil. Tapi orang tua kita mungkin pernah sedih, ada yang sakit, opung, tulang, amang boru, dan lain sebagainya. Mungkin punya masalah. Nah, katakan kepada orang tuamu, katakan kepada orang-orang ketika dia menghadapi persoalan berat, kesulitan berat, katakan, Tuhan pasti menolongmu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sama seperti Musa. Kalau dari segi pikiran manusia Musa harus mati dibunuh karena itu perintah Firaun. Tetapi Tuhan bilang Musa harus hidup, maka dia hidup. Dan nanti ketika Musa sudah besar, dia dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ya, nah oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Kalau papa mama sedih, ada persoalan, ada kesulitan, katakan, Pak, Ma, jangan khawatir. Tuhan pasti menolong kita. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Yang mengingatkan kami bahwa kami bisa berencana tapi Tuhan yang menentukan. Dan setiap rancangan Tuhan tidak akan ada yang bisa menggagalkannya. Bapak yang baik, pertolonganmu tepat pada waktunya. Engkau menyelamatkan Musa dan engkau pakai putri Firaun untuk merawat dan menjaga Musa. Demikian juga dengan kami. Mungkin ketika kami menghadapi kesulitan, beban hidup, kadangkala kami khawatir, kami ketakutan. Tetapi firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Bahwa Tuhan pasti menolong kami. Dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bapak yang baik, berkati anak-anak-Mu agar dapat mengerti dan dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Agar anak-anak sekolah minggu dari sejak kecil mereka benar-benar menyandarkan hidupnya hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati orang tua mereka. Berkati pekerjaan orang tua mereka, berkati abang, kakak dan adik. Terlebih berkati abang-abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah berjerih lelah untuk melayani anak-anak sekolah minggu di AKBP Sidoarjo. Berkati juga bangsa negara kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Terima kasih Bapak yang baik, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita memasuki Pengumpulan persembahan. Nah, sebelum itu kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyi lagu Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Yuk. Ayo sahabat-sahabatku, kita bernyanyi bareng ya. Yuk. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Dan ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku susah, kau ada bersamaku dalam iman. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kita nyanyikan dari awal ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
seperti celana dengan baju. Dan ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku susah, kau ada bersamaku dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati.